dia tuh orang baru dan kita juga nggak ngobrol bahwa anak kita tuh bisa gitu kan. Terus dia bilang, iya burukeun anterkeun, tapi bakal bayaranna, cepat anterin, akan ada bayarannya. Aku tanya dong, kemana anterinnya bah, kemana? Ke Gunung Kawi. Oh iya mbak, mau saya antar lah mbak, kata dia kan. Boleh, tapi mbaknya nggak boleh pakai handphone. Hah? Kenapa? Kenapa mbak? Mbaknya kan niatnya membuang jin. Di sini itu ada dua, membuang dan mengambil jin, mengambil kekayaan. Sebut saja Modarmi ya, sama mbak ini kita naik motor. Di jalan saya tanya, mbak apa bener sih pesugihan Gunung Kawi itu ada? Saya tanya. Ada mbak, tapi kenapa yang orang Gunung Kawi kok nggak kaya-kaya? Saya tanya. Itu tanya pertanyaannya. Saya juga ngobrol banyak ya ke kuncennya. Tingkat keberhasilan di sini emang gede ya? Iya katanya, namanya bersekutu dengan setan cepet katanya. Mungkin yang ketahuan akhir-akhir ini ya, dia lupa memberikan sajian. Yang kebongkar? Iya. Yang lagi viral ini? Iya. Dia lupa memberikan sajian karena kebetulan dia juga kuncennya si ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam makin siap. Oke nih sob, kali ini gue sudah menghadirkan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang proses penyembuhan nih. Ini bisa dibilang story hidupnya sih, yang memperjuangkan anaknya ini supaya hidup normal kembali. Ini perjuangan seorang ibu yang benar-benar berat banget sampai merelakan salah satu anggota keluarganya nih. Penasaran dengan siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Teh Rika. Selamat malam Kak. Apa kabar Teh? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Teh. Terima kasih nih. Jauh-jauh dari Cianjur. Iya, dari Cianjur. Aduh, nih aku terima kasih banyak nih Teh. Iya, sama-sama Kak. Teh, ini kan proses perjalanan hidup ya. Iya. Proses perjalanan hidup yang ingin anak kandung Teteh nih kembali normal. Dari yang awal ini tidak normal. Tidak normal ya. Sampai ke Gunung Kawi. Sampai Gunung Kawi Kak, sendiri lagi. Sendiri untuk proses Penyembuhan. syaratnya, penyembuhannya. Dan melepas Salah satu jin. Kan, yang paling lama mengikuti kami. Oke, ini jinnya sangat berat banget berarti. Banget. Jadi ini pesugihan yang dianut oleh, mohon maaf yang tadinya menumbalkan saya. Dan karena saya nggak bisa diambil, jadi jinnya ikut saya. Iya, dan aku juga baru tahu ternyata di Gunung Kawi ini semuanya seperti ini. Iya. Dan yang lebih parahnya, Teteh ini bertemu beberapa artis yang sekarang ini lagi happening di sana juga ada. Bukan artis aja, politikus juga ada. Iya, dan di situ banyak banget foto-fotonya ya. Iya, jadi di sana itu memang diwajibkan ada buku tamu dan foto. Dan ini juga Teteh bawa buktinya. Iya. Boleh di kreseknya diangkat ya? Angkat aja. Oh ini buktinya, jangan dikeluarin Teh. Oh ini buktinya. Ini dari bukti Gunung dari Gunung Kawi. Iya. Oke, nanti semuanya bakal Boleh di-spill. bakal diceritakan semuanya Teh. Iya, boleh diceritakan. Oke, Teh Rika mungkin ceritanya ditahan dulu nih. Iya. Nah Teh kan Teteh juga membuka suatu penyembuhan nih dari anaknya nih. Nah buat teman-teman yang mau konsultasi sama anaknya nih Teh, Lia ya juga ya? Lia, kita sebut aja Lia, nama samarannya. Kita sebut saja Lia. Itu kalau mau minta bantuan sama Teh Lia atau konsultasi sama Teteh, itu kemana Teh? Ke TikTok aja. Ke TikTok. Kalau ke WhatsApp itu kemana Teh? Ada di bio TikTok. Oh ada di bio TikTok? Iya. Kalau langsung disebutin aja bisa? Boleh @Rika1234. Oke, kalau untuk WA-nya? Ada di bio. Oh ada di bio aja? Iya. Oke, mungkin nanti semuanya ditaruh di sini atau di deskripsi ya? Iya. Oke, Teh Rika mungkin ditahan dulu untuk cerita ini. Nah buat kalian semua yang penasaran sama ceritanya Teh Rika seperti apa dan bagaimana ketika di Gunung Kawi, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih jangan lupa di subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Teh, sudah siap?
Sudah. Obrolan tengah malam. Oke, Teh Rika. Iya Kak. Itu ceritanya sebenarnya seperti apa sih Kak? Silakan Kak. Jadi gini Kak, aku kan kita flashback ke belakang dulu ya. Ini aku kejadiannya di tahun 2009-2010, mungkin yang udah pernah ngedenger cerita aku gitu ya sebelumnya. Ini kejadiannya di pabrik sepatu yang ditumbalkan gitu Kak. Jadi 2 orang meninggal, nah 1 orang mohon maaf sampai hari ini tidak baik-baik saja. Dan kalau saya itu ada sampai keturunan saya. Yang memang alhamdulillahnya sisi baiknya bisa mengobatin orang, bisa berbagi kebaikan lah di situ. Cuman tidak semudah itu, butuh perjalanan belasan tahun untuk saya berdamai dengan keadaan ini, dan juga butuh belasan tahun untuk saya membuang sosok si Nyai Sari ini. Mungkin teman-teman semua yang udah dengar cerita aku tidak asing dan pasti tahu siapa Nyai Sari ini. Jadi Nyai Sari ini adalah kita sebut mungkin penunggu ya di pabrik itu. Tapi saya juga tidak memvonis bahwa itu memang ditumbalkan atau tidak, karena memang kita tidak punya bukti yang jelas gitu Kak. Cuman selama belasan tahun ini Nyai Sari itu tetap ada di rumah saya. Tapi dari cerita yang sebelumnya mungkin pernah ngedengar, oh itu saya bersekutu dengan jin, bersekutu dengan iblis, atau saya memanfaatkan anak saya untuk mencari uang. Tidak, saya selama belasan tahun ini pun mencoba membuang sosok Nyai Sari ini. Karena jelas Kak, merugikan sekali. Beliau, mohon maaf ya, saya kenapa banyak nggak mau sebut namanya ini, karena takut ke distract dia datang gitu. Tapi emang selalu gitu? Selalu gitu. Makanya saya selalu kurangin menyebut nama dia. Nah di channel sebelah saya kena hujatan karena nyebut nama beliau ini gitu kan. Nah kita sebut si Nyai aja ya mungkin Kak di sini. Saya sebut si Nyai ini itu selalu kalau dipanggil banyak nama itu seakan-akan hadir. Percaya atau tidak percaya selalu ada gitu Kak. Tentang si Nyai ini Kak, memang ada membantunya. Tapi saya tidak membenarkan ya bantuan ini. Karena bantuan ini adalah kita sebut aja hitam. Di sosok yang hitam. Karena mohon maaf ya, di Lia kecil ini, Lia itu anak saya yang punya kemampuan khusus. Lia kecil ini selalu diarahkan untuk melakukan hal yang tidak baik. Sebut saja Kak, kayak nomor-nomor, kayak nganterin pesugihan, jenglot dan sebagainya macam gitu. Jadi saya nggak nyaman. Tapi saya juga tidak bisa membuang itu. Jadi dia si Nyai ini memberikan sesuatu tapi dengan suatu imbalan. Dia memberikan sesuatu dengan imbalan. Di tahun 2009 itu kan imbalannya sebut saja kewarasan saya lah ya gitu. Dia ikut-ikut terus, di Cermin ikut, di mana-mana ikut. Nah ketika punya anak pun imbalannya adalah anak saya. 1 hari itu minum susu bisa 50 dot. 1 hari? 1 hari. Sampai di kampung kami pun anak saya dijuluki anak setan Kak. Hah? Anak setan. Ini beneran Teh? Beneran. Kenapa? Karena memang dia berperilaku aneh, makan daging mentah. Dan kalau ketemu sama orang itu kayak ceplos-ceplos. Kamu tuh orang gini, kamu tuh orang gini. Karena setiap orang tidak menerima Kak. Nah setelah buka praktek mulailah, mohon maaf ya saya bilang buka praktek maksudnya buka pengobatan gitu. Setelah buka pengobatan mulailah agak sedikit penilaian negatif itu berkurang ke keluarga kami. Ya terlebihnya ke anak kami. Mulai banyak dia nolong orang. Jadi distractnya bagus lah gitu kan ke anak kami. Cuman namanya sebagai orang tua ada kekhawatiran pasti. Karena di sini dia tidak berjalan di rel yang bagus saja. Ada rel yang jeleknya si Nyai ini. Dan ini selalu meminta imbalan di setiap malam Jumat. Apa? Ayam kelinci. Jadi anak saya tuh bisa, si kelinci itu diri di sini giniin aja kelincinya mati. Hah? Kelincinya mati Kak. Jadi di rumah pun kami nggak punya gelas, nggak punya piring karena selalu pecah sendiri. Dan Nyai Sari ini tuh selalu muncul di atas lemari, di belakang pintu. Dan itu risih sekali gitu. Nah kemudian setelah, ini baru ya Kak kejadiannya, baru di 2 minggu kemarin
Kebetulan saya ke Cianjur Selatan. Mungkin untuk orang Cianjur agak familiar lah ya. Di sana hal mistis masih sangat kental. Nah, saya kebetulan ada acara ke Cianjur Selatan. Ketemulah dengan salah satu bapak-bapak yang jualan apa ya itu, kayak hasil bumi gitu. Khusus hasil bumi kayak kacang-kacangan gitu-gitu. Umbi-umbian. Saya berhenti di situ. Tiba-tiba dia bilang gini, anak maneh teh istimewa. Tapi anak maneh di deketannya ku setan. Kudu buru-buru dipicen. Anak kamu istimewa. Tapi anak kamu dideketin terus sama setan, harus segera dibuang. Aku kaget dong. Dia tuh orang baru dan kita juga nggak ngobrol bahwa anak kita tuh bisa gitu kan. Terus dia bilang, iya burukeun anterkeun. Tapi bakal bayaranna. Cepat anterin, akan ada bayarannya. Aku tanya dong, kemana anterinnya bah? Kemana? Ke Gunung Kawi. Hah? Ke Gunung Kawi, Kak. Gunung Kawi? Gunung Kawi. Aku bilang, ke Gunung Kawi? Sieun gitu kan. Takut. Gunung Kawi. Ramenya itu tumbal kan. Terus dia bilang, ini itu si Nyai ini agar kami berketergantungan dengan dia. Jadi terus-terusan dia kasih enak ke kami. Misalnya kayak pasiennya anak kami tuh, misalnya kakak nih datang, ya langsung sembuh. Jadi dia tuh terus minta imbalan nantinya. Mungkin besok atau lusa nyawa kami lah. Atau mungkin hal yang kami punya akan diambil. Kalau tidak segera diantarkan. Pulanglah di hari Minggu itu pulang. Masih baik-baik aja di rumah. Saya dengan suami pun baik-baik aja. Tidak ada masalah sama sekali gitu kan dengan anak. Kegiatan seperti biasa. Nah di malam hari, di hari Senin tuh Kak. Di hari Senin tiba-tiba aku tuh mimpi si Nyai ini narik kaki aku. Dia bilang, "Mane kudu ngilu ka aing." Apa? "Kamu harus ikut ke aku." Bilang gitu. Aku teriak-teriak lagi dong gitu kan. Suamiku tuh langsung marah-marah. "Apa sih kamu selalu gak jelas?" gitu kan. Aku langsung bentak nangis ya. Di hari Senin pagi itu. Aku tuh udah capek gitu kayak gini. Karena memang aku sedang menghadapi masalah besar gitu Kak. Yang memang selama ini selalu ada masalah tapi selalu selesai. Dengan anak kami selesainya gitu. Dan sekarang pun masalah ini yang sangat besar dan fatal gitu kan. Tapi saya gak bisa ceritain di sini. Saya bilang saya udah capek kayak gini terus. Udah masalah jin, udah masalah ini. Saya bilang kan kata suami, udah kamu selalu gak jelas, kamu selalu ini. Seakan-akan saya melihat sosok yang lain di diri suami saya. Terus saya bilang, ya udah kalau kamu mau ninggalin saya, kamu pergi aja. Ya saya akan pergi, dia bilang. Dia bawa anak-anak. Hari itu juga Kak, dia bawa baju semua. Bawa baju pergi dari rumah. Pas sorenya, dia ketawa-ketawa lagi di atas lemari. Dia bilang gitu. Mana ngajauh ti aing, kabeh kudu hancur. Kamu jauh dari saya, semua harus hancur. Kepikiran dong saya, apa emang harus dibuang ini si Nyai ini? Saya udah lelah gitu kan, puluhan tahun diikutin dia. Bicaralah saya sama bapak. Pak, saya mau pergi, mau nekatlah ke Gunung Kawi. Kata bapak, kamu mau sendiri? Ya, saya mau sendiri aja. Di saat itu nggak punya uang, karena memang mohon maaf ya keuangan kami memang di anak kami gitu. Karena saya kan sebagai manajer atau asisten lah, anggap manajernya anak saya. Ketika itu saya memang gak ada uang, kata bapak, ada berapa? Ada cuma 2 juta Pak, tapi insya Allah cukup lah saya bilang. Dalam hati saya masih berharap, saya masih nge-WA suami ya, waktu mantan suami saya masih di WA. Saya berharap dia mau nganter gitu kan. Saya mau ke Gunung Kawi nih, saya bilang kan. Dia bilang, mau apa? Saya mau buang Nyai Sari ini. Mau apa nanti tumbalnya anak-anak? Dia bilang kan, enggak saya nggak bakal temuin anak-anak, saya mau buang Nyai Sari, saya udah capek. Ya udah, dia nggak ngomong apa-apa. Ya udahlah, saya pesen travel tuh Kak. Saya udah pahit-pahitan sama travelnya. Ini dari Cianjur sampai Malang kan? Iya, katanya sampai Malang. Saya tuh posisi nggak tahu sama sekali Gunung Kawi seperti apa dan siapa yang saya harus tuju, saya nggak tahu. Saya udah nekat banget Kak. Nah, cuman pas di travel naiklah karena door to door kan. Nyampe Jakarta itu jam 5 sore. Tapi di Jakarta itu saya tuh keliling-keliling aja, ngejemput yang lain. Saya pikir oh ini berarti saya terakhirlah rutenya ke Malang. Di jam 11 malam dipindahin travelnya.
Saya bilang, kok dipindahin ya? Iya katanya, karena di Jawa itu beda. Kakak harus naik yang ini katanya. Oh ya udah deh, saya nggak banyak tanya ya kayak. Di kursi depan itu supir sama penumpang, di tengah 3 orang, saya di belakang 3 orang juga. Di belakang tuh perempuan, saya perempuan, di sini keneknya. Jalan tuh kayak biasa, cuman jalan itu kayak asing. Di rute map saya itu nggak masuk ke map saya. Paham nggak Kak? Jadi kan arahnya itu maksudnya harusnya ke kiri, dia ke kanan. Saya tanya nih ke supirnya, Bang, kok ini ke sini? Saya tanya kan. Iya, mbaknya harus ikut kita dulu ke Solo. Lah, kok Malang jadi ke Solo? Saya bilang. Ya pokoknya mbaknya harus ikut, soalnya mbaknya naik travel saya. Udah, saya udah nggak mau banyak bicara nih Kak ya. Saya tidur tuh sebentar gitu kan, saya tutup mata. Pas bangun, saya ngelihat suami saya sedang di warung kopi. Suami? Di mimpi itu. Suami saya lagi di warung kopi. Mantan suami ya, maaf. Mantan suami saya di warung kopi. Tiba-tiba jam 2 malam, dia marah-marah. Seakan-akan bukan diri dia. Saya hidup bersama dia itu selama 16 tahun. Dan dia tahu kehidupan saya dengan sosoknya hari ini. Dengan anak yang spesial, dengan segala macam dia tahu. Tapi di malam itu dia seperti bukan diri dia sendiri. Dia marah-marah, maki-maki, hina-hina saya. Sampai saya ditalak 2. Di jalan Kak. Saya teriak-teriak, saya udah kayak orang gila, udah nggak tahu malu di situ. Saya minta keluar di situ juga. Jadi seakan-akan akan digagalkan. Saya pengen balik lagi aja. Itu saya baik-baik aja sama mantan suami. Tiba-tiba di jalan tol, saya teriak-teriak, saya jerit-jerit. Sama si kenek ini dia bilang, kenapa saya ditalak? Saya bilang kan gini-gini, saya mau balik lagi ke sana ke Cianjur. Saya mau minta penjelasan ke suami saya. Dia bilang, ya udah kalau kamu misalnya ditalak, ya udah berarti dia udah nggak suka sama kamu, dia bilang kan. Nah, berhenti di sebuah jembatan. Di sebuah jembatan tiba-tiba di kuping saya di sini, sebelah kanan. Mane micen aing kiamat jang hirup mane. Kamu buang saya berarti kiamat untuk hidupmu. Ayo sekarang Kak, kamu harus mati. Dia bilang gitu Kak. Jadi di bawah itu sungai yang besar. Saya tuh udah naik Kak ke situ. Tanpa sadar. Cuman ditarik oleh si kenek ini. Kamu mau ngapain gitu? Saya mau mati. Saya bilang saya mau mati. Langsung lah tuh disiram air kan muka saya. Laki-laki tuh gak cuma 1. Tapi saya tuh gak sadar Kak. Gak sadar sama sekali. Sampai saya dikasih antimo 4 butir sama si kenek ini. Buat saya tidur. Saya sadar-sadar di Solo jam 11 siang. Nah pas jam 11 siang saya udah kayak orang gila lagi tuh. Karena suami tuh kayak bener-bener buat mental saya down di jalan itu. Dia terus nge-WA-in, ngomongin ini, ngomongin itu. Sampai bahasa yang tidak pantas digunakan. Kebayangkan Kak, 16 tahun sama dia. Harus hilang di jalan itu. Apalagi saya di jalan dalam keadaan kayak gitu sampai saya teriak-teriak ke kenek gitu ke semua, ke orang tua saya. Kurang saya apa? Kan dari perkataan mantan suami itu yang memang tidak pantas untuk saya bicarakan di sini gitu. Kurang saya apa? Apa salah saya gitu kan. Nah udah di jam 6 sore itu saya nyampe di poolnya Solo, di pool travel ini di Solo. Saya duduk, saya nangis. Di situ saya nangis diem, cuman gak teriak-teriak. Adalah 2 orang. Rika ya katanya. Iya saya Rika. Saya teman mantan suami kamu loh katanya. Saya bilang oh iya mantan suami kamu tuh waktu itu pernah bilang ke saya begini. Kamu itu yang penting dikasih duit segini kamu tuh diem. Kamu tuh gak ini, pokoknya kamu tuh bego aja gitu kan. Makin hancur dong kan. Jadi seakan-akan di jalan itu diperlihatkan apa sebenarnya suami saya kayak apa ke saya. Jadi yang saya nggak tahu gitu Kak. Nah udah itu naiklah tuh ke pool. Di travel saya cuma sendiri. Masuk akal nggak Kak? Ini dari Solo ke Malang travel saya cuma sendiri. Nggak ada penumpang? Nggak ada penumpang sama sekali. Dan si supir pun saya ajak ngomong nggak mau noleh. Pak ini mau ke Malang ya? Dia nggak ngomong. Saya sampai nengok terus ke jendela, apa ini manusia?
apa ini bukan gitu kan. Sampai saya benar-benar panik. Terus pas di perkebunan tebu saya dialihin lagi travel yang lain. 1 orang lagi. Dan gak ngomong lagi. Cuman di jendela tuh muncul aja dia begini. Gitu terus Kak. Terus dia teriak-teriak. Jadi kebayang gak? Si kepalanya begini ke muka ke jendela saya. Terus dispion. Dengan rupa yang mengerikan. Semua tengkorak. Lidahnya menjulur. Ngecas ke sini Kak. Dan saya juga gak tahu apakah si supir ini ngelihat atau enggak. Saya udah diem, merem. Ada di pinggir saya. Hah? Areka mana? Dia bilang gitu. Dan mobil tuh stuck di tempat. Stuck gak jalan. Itu jam 3 pagi. Saya udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Baca-baca juga gak sampai ya. Kalau kayak gitu mah jadi ayat kursi aja saya sampai ke kulhu lah. Sampai ke ini gak sampai. Dia bilang, aing mau dipicen. Aku gak mau dibuang. Aing mau dipecon. Gitu Kak. Dia gak mau dibuang. Pas jam 4 pagi, jalan lagi mobil. Sekencang apapun saya teriak, seakan-akan supir itu gak dengar saya teriak. Jalan jam 6 pagi saya sampai, udah gak tidur tuh Kak. Jadi di perjalanan dari Cianjur ke Malang saya membutuhkan 2 hari 3 malam. Lama banget teh. Makanya Kak, heran kan? Heran nih, pas saya sampai jam 6 pagi itu adalah mbak-mbak Jawa gitu kan. Dia tanya ke saya, mbaknya mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Gunung Kawi mbak. Mbak mau apa? Saya ceritain lah, kronologisnya seperti ini. Oh iya mbak, mau saya antar lah mbak, kata dia kan. Boleh, tapi mbaknya gak boleh pakai handphone. Hah? Kenapa? Kenapa mbak? Mbaknya kan niatnya membuang jin. Di sini itu ada 2, membuang dan mengambil jin, mengambil kekayaan. Oh ya udah, berarti handphone di mana nih mbak? Saya bilang kan, handphone dan baju semua disimpan di rumah saya aja mbak. Mbaknya boleh kok sama saya dianterin. Jadi saya tuh naik sama mbak-mbak ini. Sebut saja Mbak Darmi ya, sama mbak ini kita naik motor. Di jalan saya tanya, mbak apa bener sih pesugihan Gunung Kawi itu ada? Saya tanya. Ada mbak, tapi kenapa yang orang Gunung Kawi kok nggak kaya-kaya? Saya tanya. Itu tanya pertanyaannya. Terus dia bilang gini, kami tahu resikonya mbak. Resiko? Iya nanti juga mbak tahu, katanya. Oh oke, saya bilang kan. Terus pas saya nyampe ini mbak, saya mau dibawa kemana? Mbaknya mau dibawa ke Pesarean dulu, katanya. Apa tuh? Apa ya mbak Pesarean? Yaitu alun-alun keratonnya mbak di Gunung Kawi. Dan pas sampai itu mobilnya bagus-bagus banget Kak. Kakak tahu PRJ? Kalah sama Gunung Kawi ramenya. PRJ? Kalah ramenya. Tapi kita satu sama lain itu enggak saling mengganggu. Maksudnya masing-masing aja gitu. Dan tahu Kak, aku juga ketemu sama 4 orang artis. Artis? Model, bintang film yang cukup agak usia tapi belum redup sampai hari ini. Masih eksis? Masih eksis. Ada juga yang bintang FTV. Oke. Masih, tapi itu kurang eksis sih. Maksudnya tapi terkenal lah gitu kan. Ada juga yang dia itu penyanyi. Tapi penyanyi dangdut. Dan yang satunya itu bintang film layar lebar, horor. Ada di sana Kak. Umur berapa aja sih? Masih pada muda, yang itu palingan umur 50-an lah, yang itu semua perempuan. Tapi kita satu sama lain itu tidak saling mengganggu, tidak saling mengusik gitu. Masing-masing aja. Terus ada politikus juga. Hah? Ada 2 orang yang saya papasan, yang sering dia muncul di TV. Jadi di Gunung Kawi itu ada catatannya buku tamu Kak. Jadi kita tujuan dan niatnya ke situ mau apa? Ada di situ. Nah jadi kebayang gak Kak, ini tuh ada gerbang besar. Nah kita tuh masuk ke situ. Di situ tuh ada alun-alun. Mungkin di media sosial udah banyak tuh yang video-video kayak gitu ya. Nah itu baru sampai situ aja. Kalau ke dalamnya itu benar-benar sakral, gak boleh ada handphone. Nah di situ kita ngisi daftar tamu. Apa keinginan kita. Terus kita beli sesajen bunga yang 1 nampah gitu. 250.000 bunganya. Dan di situ selaras kehidupannya. Kayak merpati, kucing, binatang tuh di situ bersatu.
Jadi kita ngasih makan merpati gitu, indah banget dan megah banget Kak. Lebih. Di sana ada 5 agama Kak. Jadi kita per tiap agama dan bukan cuma orang Indonesia, ada orang luar juga yang di sana. Yang melakukan? Iya, yang di sana. Gunung Kawi itu adalah pesugihan terbesar se-Asia. Hebat kan? Hebat di Indonesia maksudnya gitu. Karena kita tidak bisa memungkiri di Indonesia ini memang kliniknya sangat kuat ya. Nah ketika ada tangga, di sini tuh ada pendaftaran. Tapi saya nggak daftar karena saya dengan Mbak ini. Nah si bunga itu harus di sini disimpannya. Ketika naik ke atas, saya mental Kak. Mental, saya jatuh. Jungkel. Saya tanya dong, hah? Ya kirain saya belum makan lah 3 hari, udah dicerai ya, lemes lah gitu kan. Kata si mbaknya, enggak, mbak ini ada yang salah deh. Gitu. Tapi aku mau lihat dulu contekannya kan namanya nih. Aku udah tulis loh semua rangkaiannya. Dan apa yang aku dapatkan dari sana. Oh ini yang kemarin di sana? Iya. Nah aku tuh dibawa ke sini ya Kak. Aku tuh pertama dibawa ke pesariannya itu. Terus karena aku mental, aku dibawa ke sumber urip. Sumber urip. Nah, aku tuh si sumber urip ini si pesarian tuh di atas. Jadi ada tangga ke bawah. Jauh banget dan capek banget. Di situ ada tangga, di situ ada juga 5 agama simbol-simbolnya. Kayak mohon maaf yang Buddha ya ada untuk sembahyangnya, yang Islam ada gitu, yang agama lain pun ada. Saya tanya ini untuk apa ya Mbak? Ini untuk kamu dibersihkan dulu badan kamu. Nah saya duduk di situ ada semua bunga di kayak kolam gitu sumber urip itu. Terus diambil, ayo Mbak diambil airnya katanya. Ketika diambil, saya lupa saya mau ngapain ke situ. Saya bilang, saya mau ngapain ke sini? Ya Mbaknya mau ngapain ke sini? Saya nggak tahu, saya bilang. Balik lagi keluar, karena harus dicuciin dulu semua badannya. Duniawinya harus ditinggalkan. Jadi saya harus pakai baju kemben hitam. Jadi nggak boleh ada apapun di badan saya. Mohon maaf termasuk pakaian dalam. Jadi harus benar-benar sakral. Sampai 3 kali saya gagal terus. Dituntunlah sama si Mbak ini. Dengan bahasa Jawa yang dalam arti saya datang ke sini, saya mensucikan diri, saya ingin membuang semua masalah dan jin dari sini ke sini lagi gitu. Dalam singkat ceritanya, disiramlah ke situ dan semua badan saya merah-merah. Kayak yang kali gatak. Kata si kuncennya, ada kan di situ kuncennya bapak-bapak ya laki-laki gitu bahasa pakai baju Jawa kuno. Mbak, beliau itu banyak setannya. Mbak tuh banyak setannya, saya kan. Saya bilang, hah? Ya udah Mbak jangan didengerin katanya. Kita naik lagi tuh ke atas, ganti baju, pakai baju lagi. Masih belum buka tuh. Tapi saya bisa masuk ke tangga. Tapi si keratonnya itu belum buka. Belum dibuka. Jadi si keratonnya ini belum dibuka untuk kita. Nah ada tuh mungkin kakak pernah ngedenger, aku takut salah ngomong ya. Ini tuh daun dewandaru. Kakak pernah denger dan saya juga punya jenisnya. Di situ tuh ngantri Kak, puluhan orang ngantri nunggu daun itu jatuh. Karena daun itu tuh nggak bisa jatuh, nggak boleh dipegang-pegang, nggak boleh kita harus jaga jarak juga dan nggak setiap orang itu kebagian daun itu. Tapi pas saya nggak tertarik sih, maksudnya saya pikir orang-orang aja itu nggak dapet ya, masa saya dapet gitu. Tiba-tiba pas saya lewat jatuh ke kerudung. Daun ini? Daun ini ada ini Kak, aku dapet daunnya. Daunnya aku dapet. Kenapa dilapisin kertas itu? Aku takut hilang, soalnya kecil. Mungkin kakaknya bisa lihat. Itu ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini seperti daun biasa ya? Tapi cuma ada di sana. Dewan darunya. Dan itu nggak bisa jatuh sembarangan. Katanya ya mitosnya. Karena memang di sana juga yang nungguin banyak. Kayak gitu Kak. Aku dapet. Aku tanyalah ke mbaknya ya. Mbak ini emang kalau dapet apa? Ya berarti sampean hoki katanya. Aku refleks kan orangnya. Aku kaya nih, aku bilang kan. Aku kaya nih Mbak. Ya nggak gitu juga Mbak katanya kan. Oh ya, berarti ini daun untuk apa Mbak? Ya udah sampean bawa pulang aja simpen di dompet katanya. Fungsinya untuk apa sih? Untuk menarik rezeki katanya. Tapi di situ tuh ngantri.
Nah udah gitu pas saya tuh dateng, dibuka gede banget pintunya tuh kayak istana presiden. Ukiran-ukiran jati yang indah. Terus ada karpet merah membentang. Jadi ketika dibuka ada karpet merah membentang. Dan ada tirai hijau. Tirainya ada mungkin panjangnya 7 meter. Saya masuk orang pertama, Kak. Masuk orang pertama, saya bilang, "Mbak, ini saya di sini ngapain?" "Ya sampean bilang aja, sampean mau apa?" katanya di sini. "Emang di sana apa?" "Di sana itu ada patung suami istri," katanya. "Ada juga berbagai macam benda yang kita anggap membawa hoki dan membawa keduniaan lah," gitu kan. Ya saya teriak-teriak dong, saya menjerit kan, saya capek gitu kan, saya lelah gitu gini terus gitu, masalahnya di uang terus gitu. Padahal saya nggak kekurangan, terus saya kok begini nasib saya, apa kurang saya tapi di semua orang itu melakukan hal yang sama. Tapi kita semua itu nggak saling lihat-lihatan. Nah dipanggil lah, ditunjuk sama kuncennya nanti. Siapa yang boleh ke depan, kita baru ke depan. Nah saya itu ke bagian nomor 3 ke depannya. Jadi kita tuh nggak boleh jalan begitu. Jadi harus pakai ini. Dengkul. Pakai dengkul. Maksudnya gimana? Jadi apa ya namanya, ngesot gitu. Jadi nggak jalan. Suatu simbol penghormatan. Nah maju ke depan ada pagar. Ada semacam buyung yang besar. Itu di situ. Cuman saya ngeliatin orang-orang itu, mereka itu dikasih dompetnya, dikasih keinginannya, terus ke buyungnya digitu-gituin. Sama si kuncinya tuh digini-gini. Oh digoyang-goyang. Terus jadi si bunga yang tadi aku beli itu dikasih uang. Berapa yang aku mampu, berapa yang aku sanggup. Si bunga itu dikasih. Aku masukin uang ya, nggak seberapa sih. Aku masukin uang, aku kasih, diambil bunganya, uangnya diambil. Kuncinya tanya, "Mau apa kamu kesini?" Saya bilang, "Saya mau ngebuang jin." Orang itu mau kaya, kenapa sampean buang? Saya bilang, "Saya nggak mau kayak begini. Saya mau kayak yang abadi. Saya nggak mau kayak begini terus," saya bilang. "Iya, tapi sampean bakal kehilangan apa yang sampean punya." "Nyawa," saya bilang kan. "Ya udah, nyawa saya aja. Karena saya yang dari awal, saya yang membawa anak saya pun ke Nisari ini," saya bilang, "saya aja nggak apa-apa yang mati. Sampean bakal kehilangan apa yang sampean punya." Ya cuman saya udah pasrah lah, mau mati mau apa, bodo amat gitu kan, udah lelah gitu kan. Ini air. Dikasihlah ini, Kak. Sama kuncennya. Boleh kakaknya buka? Sama kuncennya? Iya, sama kuncen itu. Boleh dibuka. Itu ciri khas Gunung Kawi ya, ada tulisannya juga. Di tempat lain tuh nggak ada. Oh gambarnya seperti ini? Iya, di situ pun ada logo kayak gitu. Dibuka juga dalamnya nggak apa-apa. Nah ini kan kertas nih ya? Iya. Isinya apa sih? Aku nggak tahu, katanya itu penarik rezeki. Dan emang nggak pernah dibuka? Aku nggak buka. Emang dilarang? Nggak juga, boleh aja. Karena kan aku niatnya emang mau ngebuang jin. Katanya ini juga untuk pagar juga biar dia nggak masuk lagi, katanya ya Kak. Dan ini apa satu lagi? Sama semua. Karena aku dikasihnya 3. Kalau 3 itu katanya, kalau ganjil itu simbol keberuntungan, berarti niat aku berhasil. Hajat aku berhasil. Lah? Itu kemenyan yang harusnya dibakar. Cuman aku belum bakar. Oh kemenyan? Ya, tapi kemenyannya di sana katanya ya. Cuman ada di sana. Katanya. Yang memproduksi di sana? Ya. Dan nggak pernah ada yang keluar? Nggak ada. Emang terkhusus untuk di Gunung Kawi? Untuk di Gunung Kawi. Dan yang kuning? Itu untuk penghalang pintu. Jadi itu harus di daun pintu. Jadi nanti jinnya nggak balik lagi ke rumah kita, katanya. Kata si kuncen itu? Ya. Dan ketika udah dikasih itu, dikasihlah jampi-jampinya Kak. Dikasih. Jadi ketika kita sebelum keluar ke pintu itu dikasih bacaannya oleh kuncennya.
Sama ya? Cuman 3 berarti ya? Ya, cuma 3 itu. Itu untuk di pintu. Maksudnya di pintu ditaruh? Iya, digantungin di daun pintu. Oke. Nah, pas mau keluar, sampean yakin? Sampean nunjuk saya kan? Sampean yakin? Karena sampean akan kehilangan apa yang sampean punya. Sampean harus mulai lagi dari nol. Saya bilang nggak apa-apa. Dikasihlah kertas tulisannya gini. Kalau yang mau jinnya ikut ya, mau jin apapun, uang apapun, ikut dengan saya. Datanglah kepada saya, maka saya akan menyembahmu. Dan yang satu lagi, ketika saya tanya dong, kok ini? Terus saya baca apa? Itu terserah kamu. Ya udahlah, saya kan ketika harus kaki kiri dulu yang keluar dari pintu, saya bilang, saya sudahi di sini air mata saya. Ketika pun harus saya kehilangan suami, ya berarti itu jalannya. Saya bilang gitu. Dan jin atau setan apapun saya tinggalkan di sini. Ketika anak saya pun harus kembali normal dan tidak bisa membantu orang lain dan menghasilkan uang, kita anggap di sini ya. Karena memang dia alhamdulillah menghasilkan uang juga, saya relakan di sini. Dan saya nangis jadi-jadinya dan saya bilang saya nggak mau mengeluarkan air mata lagi setelah hari ini. Udah gitu turun ke bawah, perasaan tuh agak enak gitu ya. Seakan kita tuh udah ninggalin sesuatu yang membuat selama ini berat. Tapi bingung dideskripsikan gitu. Nah udah di bawah itu terus si mbaknya bilang ke saya, mau coba jiamsi nggak? Apa tuh kata saya kan? Kakak pernah lihat di konten orang yang kayu di gini-gini? Berdoa. Ini aku dapat juga. Aku dapat yang nomor 50. Aku bacain dulu ya kak sebelum kakaknya baca. Aku kasih ke si kuncennya, terus kuncennya kasih kertas ini. Aku tanya, ini apa artinya? Terus dia bilang, angkat sumpah dengan hud ingatan tidak berubah. Apa artinya? Aku bilang kan, kamu punya najar yang belum kamu terpenuhi. Sehingga nasibmu seperti ini terus. Coba ingat-ingat, nggak inget dong gitu kan. Terus yang kedua, kau diberkahi, periksalah dulu jangan gegabah. Jadi memang selama ini usahaku selalu hancur dan memang aku gegabah orangnya. Terlalu percaya ke orang lain. Dan selalu ingin berkorban menutupi masalah orang lain gitu kan. Terus yang ketiga, sebagai barang, sebagai besi begitu tabah. Jadi aku tuh kayak besi yang dibakar, dipukul-pukul, tapi aku nggak goyah gitu. Terus yang terakhir, akan coba berubah sebagai emas merah buat berlaba. Jadi usahaku harus usaha. Kayak gini kak nih bentukannya. Boleh kakaknya lihat. Nah kalau ininya? Itu kuncennya. Oh. Jadi satu orang biasanya megang cuma 10 atau 15 orang. Kita mungkin membawa rezeki juga. Sampai saya tanya ke tukang bunga juga, berapa mbak penghasilannya sehari? 1 juta mbak. Hah? Kalah kan sampai aku pengen punya usaha bunga lah di situ. Rame banget loh kak di sana. Nah udah keluar dari sini 5:30 maghrib. Keluar dari sini. Aku bilang lagi, kemana lagi nih mbak aku? Kita ke pesugihannya. Pesugihan? Emang bukan ini ya mbak? Kata aku kan. Bukan. Yang mohon maaf yang sedang ramai diperbincangkan yang artis dan yang lainnya ini. Bukan di sini mbak, di atas. Ada lagi kak ternyata. Sampai slogannya apa? Ada slogan di sana. BRI Rangatasi Gunung Kawi jadi solusi. Slogannya gila loh kak. Sampai ada brosurnya. Kalau kita numbalin si ini hasilnya segini. Iya itu lagi rame itu. Itu bener. Itu bener. Beneran kak. Enggak bohong. Enggak. Dari Pesarian itu jaraknya ke Gunung Kawi yang pesugihan itu 1/2 jam naik motor. 5:30 maghrib saya ke sana. Oke. Dan di sana itu lebih bagus dari yang Pesarian ini. Dari keratonnya ini. Lebih bagus di sana itu. Ada 5 di atas gunung apa tebing sih ya namanya. Jadi kita tuh di parkiran dulu, mobilnya kak, bukan kaleng-kaleng semua. Mobilnya Pajero. Yang ke situ? Iya. Di sana itu ada 5. Berjajar sesuai kepercayaan masing-masing kita mau kemana.
Mohon maaf ya, tidak semua, tapi hampir semua. Saya juga ngobrol ke kunciannya. Ini apa sih? Ini apa? Jadi kamu harus nadar dulu di sini. Misalnya nyembelih kambing, nyembelih sapi, dan di situ ada dapurnya. Jadi kakaknya mau nyembelih dan sesajen itu udah ada, kita beli jadi. Ada dapurnya. Satu sapi itu 10 juta sesajennya. Dan kalau nggak salah kambing itu 3 juta. Ada yang 250.000 itu cuman besek kecil gitu sajennya. Jadi ada dapur umumnya yang menyediakan khusus tumpengan atau hajatan. Aku kan orangnya suka ngeyel ya. Aku bilang gini, kok hajatan, kan kita belum berhasil. Iya. Aku bilang kan, ya nggak tahu sih, katanya emang ini di sini begitu. Jadi di kuncian tuh dijelasin. Kalau itu apa? Kalau ini mbaknya pernah ngedenger nggak? Misalnya si orang ini tuh kaya raya, tapi mohon maaf punya anak spesial yang disayang banget. Nah anaknya dari sini mbak, katanya. Perjanjiannya. Jadi dengan perjanjiannya mereka. Terus ada juga yang mungkin mbaknya ngelihat usahanya nggak seberapa tapi kaya raya, terus tiba-tiba kebakar tokonya. Oh gitu ya Pak, aku bilang iya. Ada juga yang di sini Mbak. Kalau di sini mbaknya dikasih pilihan, mbaknya mau ikan, mau kelapa, atau mau ayam. Artinya apa tuh? Apa itu? Kalau ikan berarti bayi atau anak. Yang ditumbalkan. Yang ditumbalkan. Kalau kelapa itu uang yang memakan uang kita, orang yang makan, atau yang punya utang nih teman-teman boleh ditumbalin ke sana. Oh, bisa gitu. Bisa boleh teman-teman. Bisa Kak gitu. Jadi yang makan uang kita. Terus yang terakhir itu ayam kayak ibu bapak kita. Yang ditumbalinnya. Dan itu harganya lebih mahal. Lebih mahal. Ada juga yang ke monyet, ada yang ke ular. Itu yang tidur. Maksudnya? Yang tidur sama ularnya. Oh. Kalau perempuan enak. Kalau perempuan dikasih seserahan sama si silumannya. Kalau yang laki-laki harus bawa seserahan, harus bawa mas kawin. Kalau perempuannya disediain di situ Kak. Akadnya? Iya, akadnya. Sama hotelnya. Di daerah situ juga ada. Tapi saya juga ngobrol banyak ya ke kunciannya. Tingkat keberhasilan di sini emang gede ya? Iya katanya, namanya bersekutu dengan setan cepet katanya. Terus saya bilang, ada resikonya nggak? Namanya bersekutu dengan iblis atau setan ada resikonya. Dan nggak akan bertahan lama ketika kita lupa. Dan rata-ratanya semua itu lupa memberikan sajen yang hancur itu. Okay. Makanya kita sebut aja sebagai mungkin yang ketahuan akhir-akhir ini ya. Dia lupa memberikan sajen. Yang kebongkar? Iya. Yang lagi viral ini? Iya. Dia lupa memberikan sajian karena kebetulan dia juga kuncennya si ini. Oh si artis ini? Iya. Yang Teteh maksud artis ini? Iya. Artis ini juga bukan itu aja Kak, banyak di sana. Foto-fotonya, buku tamunya, namanya ada di sana. Dan nol privasi. Kalau Kakak mau tanya-tanya juga nggak masalah. Sama kunciannya? Iya. Dijawab semuanya? Dijawab semua. Dan banyak sekali di sana. Tapi yang saya dapatkan perkataan terakhir yang kutipannya, gak ada perjanjian dengan iblis atau setan yang abadi. Dan kenapa kami tidak melakukannya? Karena kami tahu resikonya. Kata kuncinya, jangan sampai bilang, ya orang Gunung Kawinya dulu lah yang kaya. Orang kami tahu resikonya kok. Iya, benar. Katanya gitu. Cuman ini kan jalan instan. Namanya jalan instan, mie instan aja. Kalau makan usus buntu katanya. Nah ini pun begitu. Itu ada 5 Kak, termasuk kepercayaan masing-masing. Okay. Yang Islam ke sini, yang Buddha ke sini, yang Tionghoa ke sini. Itu di situ ada. Dan banyak sekali orang-orangnya. Dan di jam 9 malam, saya harus turun lagi ke bawah untuk mandi di sini nih. Aku takut lupa nih, aku tulis-tulisin, takut salah nyebut ya namanya. Di Umbulan Sumber Pemandian. Di mana tuh? Itu masih di area Gunung Kawi, cuman kita ke sebelah kirinya. Kita harus mandinya malam-malam Kak. Dan pakai baju adat. Dan di sana itu kayak hajatan. Musik Jawa, gong yang gede. Kakak tahu? Gong yang gede. Terus kayak apa tuh yang begitu-begitunya, sindennya. Jadi ada di panggung. Kita itu jalan dari atas ke bawah itu dituntun sama kuncen 2 orang. Dan musik itu dinyalakan. Dan dengan lagu Jawa. Deng diiringi, deng jalan kaki kita tuh diiringi. Duh.
Dug, semakin si gong itu dibunyikan, semakin horor suasana Kak. Kebayang nggak? Saya tuh cuman pakai kemben, di jam 10:30 malam nyampe situ, terus saya dikasih bunga di pinggir ini, rambut saya dirapihkan, saya dituntun. Terus yang atas dibawa kemenyan sama dupa-dupa. Saya juga nggak ngerti itu ritual apa, cuman mereka bilang itu pembersihan. Saya ikutin aja ya, karena memang saya ingin sembuh gitu kan. Saya yang mendatangkan masalah ini, saya juga harus mengakhiri lah gitu kan. Pas turun di bawah, makin kenceng tuh si sinden nyanyinya. Gitu, sama-sama saya nggak ngerti lah kan bahasa Jawa lah, artinya apa saya juga nggak ngerti. Turun, ada semacam toilet. Saya kira itu toilet kan. Oke. Pas masuk itu bukan toilet Kak. Jadi itu ada kolam, di tengah kolam itu ada batu. Jadi kita kalau mau ke kolam itu, ke batu itu harus masuk dulu ke kolam. Dan ditaburin bunga-bunga. Ayo Mbak masuk katanya. Saya bilang, ini mandi ya kata saya kan. Iya, dan airnya Kak panas banget dan harusnya dingin itu. Gunung. Ini panas Kak airnya. Saya sampai teriak-teriak. Aneh ya. Panas saya bilang. Semakin saya teriak panas, semakin musik dinyalain kenceng. Terus gung, semakin gitu. Sinden semakin kayak yang nyanyi. Panik gitu nyanyinya. Jadi semakin ritmenya ini. Apa sih namanya cepat gitu. Panas. Ayo Mbak E katanya. Pas saya nyampe di tengah, kaki tuh kayak berasa kebakar ya. Cuman yang tadi merah-merah itu hilang. Yang tadi merah-merah itu. Ini di luar nalar ya. Tapi demi Allah saya melaksanakan ini semua gitu. Untuk penyembuhan niatnya. Kalau orang kan mungkin dari cerita. Kalau saya kan mengalaminya langsung ya Kak. Duduk di situ dengan bahasa Jawa. Si kuncen dan si mbaknya yang nganter saya itu. Satu kali air disiramkan. Saya teriak panas lagi. Panas. Udah Mbak, diem Mbak. Pas kedua kali, blug, ada yang jatuh ke air. Tapi gak ada apa-apa. Blug, suara blug gitu. Suaranya. Geblug gitu, tapi dengan jeritan. Pas ketiga kali, ada tangan di kaki. Hai, nyamuk ini. Kak teriaknya, aku gak mau pergi. Cuman aku lebih teriak. Aku bilang kan semakin gong dibunyiin tuh. Kaki tuh jadi ditarik-tarik. Jadi aku ditarik kuncen, tapi kaki ditarik sama itu mah jelas tangan. Kisari itu. Pas aku keluar dari situ, dibuka kemben, aku bener-bener lemes, seluruh badan dilempar kembennya ke air itu, sumber urip itu dilempar. Terus, hihihi gitu teriak-teriak. Kayak anak yang ngerengek ditinggalin kan. Hihihi gitu-gitu. Mung balik gitu Kak. Cuman aku udah gak tengok lagi. Gak mau pulang katanya. Dia bilang gitu. Udah gitu saya balik lagi, Mbak. Ini benernya saya udah gak ada apa-apa. Saya bilang. Gak ada, tapi mbaknya harus pulang sekarang juga. Jam 1 malam Kak. Hari itu juga harus pulang. Gak bisa dibesokin. Kebayang dong, mohon maaf ya. Jawa itu kan jalannya masih kebun-kebun tebu. Saya tuh dapat ojek aja dari lokasi Gunung Kawi ke stasiun Malang itu 250.000. Jauh loh Kak. Tapi itu nggak muter-muter, biasa aja jalannya. Mulus aja. Normal aja. Pas nyampe terminal, naik bis normal juga. Saya nyampe Cianjur itu jam 10 pagi. Nyampe Cianjur. Aman loh itu. Saya teriak-teriak, saya nangis lah ke anak saya, ke ibu saya. Ternyata yang diambil itu suami saya. Ya, maksudnya suami saya yang nyerahin saya. Kan apa yang kamu miliki akan diambil. Dan saya ikhlas ke papa Kak. Jadi saya diceraiin. Udah. Tapi itu gak mudah ya. Karena memang 16 tahun saya bersama dia. Dan saya masih belum rela lah, maksudnya sebut saja di sini. Tapi untuk kebaikan semua mungkin ya, saya nggak apa-apa. Cuman sedih Pak, wajar lah ya Kak. Oh ini yang dimaksudnya, kamu akan hilang masalahnya. Terus pas malam otomatis dari nggak apa-apa, baik-baik aja tiba-tiba dicerai gitu kan. Pasti malam kita bangun dong. Bangun, saya sambil ngeliatin ini tuh untuk apa gitu gini.
Terus tiba-tiba saya tidur tuh Kak, ketiduran. Terus dia bilang, semua masalah akan beres oleh anakmu. Semua masalahmu akan selesai oleh anakmu. Dan memang 2 kali masalah pun saya selesai oleh anak saya. Dan sekarang pun alhamdulillah oleh anak saya diselesaikan. Sama Teh Lia ini. Iya, Lia ini. Kebetulan Lia ini memang bisa membantu orang. Dan memang kalau sekarang kan udah normal ya, kita bilang normal aja. Karena bisa berkomunikasi juga dengan kakaknya dan ngobatin juga gitu, aman. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, ketika Teh Lia nih yang awalnya tidak baik-baik saja, sampai sekarang itu udah normal dan bisa membantu beberapa orang yang terkena gangguan hal-hal supranatural ya atau gaib ya. Itu berapa lama tuh? Saya itu bertarung itu Kak dari umur dia 7 bulan. Dari umur 7 bulan tuh saya udah obatin dia kemana-mana. Karena diagnosa pertama oleh dokter dia speech delay. Karena dia itu gak bisa kontak mata dengan kita. Terus? Jadi dia tuh kalau ngomong, dan di 7 bulan, dia kan harusnya kan ba, a gitu, adailah. Dia tuh gak bisa ngomong apa-apa. Tapi udah jalan. Tapi dengan nyusunya emang gak normal ya. Terus namanya seorang ibu, apalagi saya yang masih muda gitu, ke dokter anak lah, ke spesialis, saya bawa kemana-mana. Dan jawabannya selalu sama. Namanya bayi, kenapa dikasih terus? Iya benar. Kurangin aja, tapi kan mereka gak paham ketika anak saya nangis terus-terusan. Dan memang sampai saking biasanya saya ngelihat setan nih Kak, saya sampai ngeliat nih, kurang serem ganti gaya. Saking saya biasanya ngelihat setan gitu. Nah umur 18 bulan Lia koma. Dibawa ke rumah sakit dan kejang-kejang Lia koma. Dibawa ke rumah sakit dan saya mimpi lagi balik lagi ke negara jinnya Nyai Sari. Karena kita flashback ke masa lalu di negara jin itu kan saya makan cacing, makan mie. Mungkin kakaknya nanti bisa lihat sebelumnya ya. Pokoknya gara-gara itulah lihat di situ. Nah tapi dia itu sadar, diagnosa dokter itu dia itu bakal cacat karena ada cairan di otak. Tapi keajaiban Allahnya subhanallah alhamdulillah di hari ke-7 seperti saya aja gitu, dia sadar, dia normal kembali. Cuman tatapan matanya yang beda sampai hari ini. Tatapannya jadi seperti tatapannya Isari. Kayak gimana tuh? Sinis kah? Sinis, tajam dan bicaranya ngelantur. Dan dia nggak suka pakai baju-baju yang gambar anak-anak, dia sukanya pakai baju nenek-nenek. Sukanya. Terus apa yang dia minta? Menyan Kak, bunga, darah ayam. Siapa sih yang ibu yang mau anaknya kayak gitu? Sampai saya kurung dia di rumah. Jam 12 malam tuh dibangun, ngobrol sendiri, ngomong sendiri. Kalau saya bawa ke jalan raya aja, kenapa? Oh, mata kamu hilang ya 1. Di mana matanya? Kenapa Teteh kurung? Apakah Teteh malu kah sama tetangga atau gimana? Memang belum menerima, malu. Malu dan ya anggap aneh aja ya. Karena bayangan saya anak perempuan itu cantik, dikucir 2, lucu gitu kan. Dibawa ke Bandung untuk tes kejiwaan. Mau tidak mau saya harus menganggap anak saya gila. Karena dia selalu ngobrol sendiri. Itu di umur 3 tahun saya bawa ke Bandung. Dirujuklah ke rumah sakit di daerah Sukabumi di Hermina. Dirujuk lagi ke ahli jiwa. Ternyata anak saya, mohon maaf di dokter kan nggak ada istilah indigo ya. Adanya apa tuh namanya? Pokoknya hayalan gitulah. Jadi dia itu suka ngedang bisikan dan hayalan. Tapi kata dokternya alhamdulillahnya dia welcome. Perempuan, saya masih ingat dokternya. Dia bilang gini, Bu, kalau di Indonesia kita nggak bisa, tradisi itu sangat kuat. Kalau di Indonesia ini anak ibu memang didampingi hal gaib. Coba ibu ke rumah bunda, lentera bunda katanya. Di sana khusus anak-anak yang seperti anak ibu. Saya datanglah ke situ untuk daftar. Jadi di sana tuh ada 5 jenis indigo. Ada yang bisa ngobrol sendiri, ada yang memang punya hayalan, ada yang memang bisa ngobatin, ada juga yang bisa berkomunikasi dan ada juga yang bisa merasakan. Nah, mereka itu tidak dianggap aneh tapi mereka diarahkan agar bisa membedakan mana bisikan, mana kita ngobrol sama orang, mana sama setan. Jadi ketika sama setan itu, oh ini setan nih, jadi jangan depan orang gitu. Alhamdulillah di 2 tahun terapi normal lah. Sampai pensil pun anak saya itu pensil yang segi 4. Mungkin kakaknya agak aneh kan dengan pensil segi 4?
Yang kita pegang itu biasanya pensil segitiga kan? Iya. Ini mah pensil segi 4 Kak. Jadi untuk kefokusan. Jadi dia biar fokus. Jadi kalau sekarang Lia udah kayak gini, asalnya kan di mana-mana, ya ada setan, ya ada ate-ate, rambutnya panjang lagi begini-begini. Atau kamu mah orangnya jahat, orang kan nggak nerima. Atau nggak ada orang mau nomor togel nggak? Aku kasih nih. Iya. Kayak gitu. Bener. Kalau sekarang udah dimasukin terapi itu di usia dia SD ya, udah normal tuh. Jadi dia udah paling kalau pulang, aku tadi ngeliat ini loh. Dia sampai pindah sekolah 8 kali karena memang dia dibully terus. Karena kalau misalnya maaf ya Kak, ada yang anak adopsi yang memang dirahasiakan oleh keluarga, dia bilang, "Kamu mah anak adopsi." Gila kan? Saya sampai dipanggil ke sekolah itu Kak. Sampai orang tuanya, sampai saya diancam dan melaporkan ke polisi pencemaran nama baik. Karena kejujurannya dia, dan itu membuat saya nggak nyaman. Gitu. Dan jangan terus ke alternatif udah tuh ke di Rukia, kemana-mana saya udah datengin. Dan hasilnya selalu sama bahwa Lia mempunyai 2 hodang. Ada yang baik, ada yang jahat. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai ketika Teh Lia ini maksudnya membantu orang-orang yang terkena. Iya. Berarti kodam ini yang membantu dia untuk menyembuhkan si. Iya, jadi ada bisikan-bisikannya. Obatnya ini loh. Obatnya harus begini loh. Jadi, makanya dia hanya bisa memprediksi dari nama aja. Oh, berarti normalnya Teh Lia ini itu di umur berapa? Di umur kelas 6 SD. Berarti 12 tahunan. Normalnya juga bukan normal ya Kak. Maksudnya dia lebih bisa membedakan mana yang baik yang buruknya gitu. Oh, oke. Di rumah tuh saya punya kamar khusus yang isinya semua barang mistis. Apa aja? Jenglot, batu-batuan, boneka santet. Buat apa disimpan? Gak tahu juga dari mana itu Kak. Datang sendiri. Tapi kenapa disimpan? Kenapa nggak dibuang? Udah coba dibuang, balik lagi. Dan ya, sampai banyak yang bilang, arahin dong. Gak ada ya Kak, seorang ibu yang pengen anaknya kayak gini. Kalaupun saya bisa milih, oh enak aja ibunya udah ngasilin banyak duit jadi dia seneng. Kalau saya bisa milih, saya ingin anak saya biasa aja, saya aja yang nyari duit. Waktu ada ayahnya saya sampai tidur bergantian. Jadi ayahnya itu tidur di jam, saya tidur jam 10 sampai jam 2. Ayahnya itu dari jam 2 sampai pagi karena kita hanya memastikan anak kita tetap bernapas. Waktu sakit? Nggak sakit kalau nolong orang. Oh. Setiap hari itu kita gitu. Bahkan Lia itu nggak pernah tidur malam. Karena dia selalu bilang kalau aku tidur nanti ada musuh yang nyerang aku. Pertama kali Teh Lia ini membantu penyembuhan orang, itu di umur berapa? Di umur kelas 1 SD berarti 6 tahun. Sekarang? 15. Sampai sekarang Kak. Dan aja ya itu terlepas dari pandangan orang ya. Yang memang alhamdulillah gitu. Sampai beberapa orang juga ada yang mohon maaf dibantu beberapa masalah yang memang menurut logika itu gak masuk akal. Dan berbagai macam penyakit? Iya. Oke, aku jadi penasaran nih Teh. Boleh gak sih kalau misalnya aku nanya-nanya sama Teh Lia ini? Boleh, nanti POP dari Lianya. Oke. Jadi dia selama ini menanganin penyakit kayak apa gitu kan. Tapi untuk sekarang kan karena memang udah dibuang Nyai Sarinya, yang itemnya pun juga hilang. Barang-barangnya juga hilang. Oke. Jadi dia itu punya, nanti mungkin kakaknya bisa ngobrol lebih lanjut lagi dengan Lianya. Oke. Oke, dan di sini kita sudah menghadirkan Teh Lia. Jadi gue juga penasaran nih, maksudnya seperti apa sih Teh Lia ini menyembuhkan beberapa orang yang terkena gangguan-gangguan hal gaib nih. Selamat malam Teh Lia. Malam. Apa kabar nih Teh? Baik. Alhamdulillah Teh. Tadi kan aku udah dengar dari cerita ibu ya, cerita mama ya, tentang semasa Teh Lia ini waktu kecil. Dan mungkin Teh Lia juga udah pernah diceritakan tentang Teh Lia ini kecilnya seperti apa. Dan bagaimana perjuangan seorang ibu untuk menyembuhkan anaknya. Ya. Gitu. Nah, ketika sudah kembali normal dan Teh Lia ini bisa membantu orang-orang yang terkena gangguan gaib atau bisa dibilang gangguan hal spiritual lah gitu. Pertama kali apa sih maksud caranya untuk membantu orang ini bisa supaya sembuh atau normal kembali? Caranya awalnya.
Awalnya aku tanya dulu ya, tentunya Oke. masalahnya apa. Heeh. Kalau aku gak bisa bantu atau medis, aku bilang. Oke. Tapi biasanya yang ngobatin ke aku tuh dia terkena sihir. Contohnya? Contohnya nyakitin hati orang, gitu. Oke. Dari omongannya. Mm-mm. Dan orang yang disakiti ya tentunya sakit hati ya. Mm-mm. Dan meminta orang lain paranormal untuk apa sih namanya? Kayak ngebales gitu? Iya, atau? ngebales perbuatannya. Dan tentunya ada yang mukanya dibikin hancur atau muka orangnya Maksudnya gimana dibikin hancurin? dibikin jerawatan, Oh. dibikin gak bisa jalan tentunya. Ada? Gak dibikin jodohnya gak ada. Jadi gak ada yang mau nikah. Sama sih orang ini? Nah itu kalau misalnya nggak mau nikah atau jodohnya nggak ada, seperti apa sih? Maksudnya si orang ini diapain sih? Itu tuh dipakein tanda putih. Tanda putih? Tanda putih itu untuk susah dapat jodoh. Tanda putih yang bisa melihat itu siapa? Tentunya paranormal. Oh, kalau orang biasa berarti nggak bisa? Nggak bisa dong. Oke. Karena kan nggak yang ada gitu. Uh-uh. Tapi ada di dalam diri kita. Oke. Nah, contoh orang yang terkena gangguan sihir itu seperti apa sih? Tanda-tandanya? Tanda-tandanya dari matanya. Matanya kenapa? Matanya jadi sayu. Atau mungkin hidupnya lara. Lara itu dalam artinya sedih. Oke, kalau aku berpikir secara logika dulu nih. Ya. Kalau misalnya mata sayu, apakah dia kecapean? Bisa kan? Tapi beda. Matanya beda. Sayu yang kecapean sama yang dikena sihir itu beda. Tentunya beda. Bedanya? Ada contoh, ada khususnya. Tapi yang bisa lihat paranormal. Oke, orang-orang yang memiliki kemampuan lebih lah ya. Iya. Oh, oke. Nah, terus selain itu? Dan itu apa ya contohnya? Yang mau nyantet orang ada. Tapi aku itu dulu ya bisa bantunya. Untuk sekarang mungkin enggak gitu. Oh, kenapa? Karena aku masih mau di jalan yang benar. Oh, oke. Tentunya kalau aku ngebantuin orang nyantet itu ke diri aku sendiri nantinya. Terkenanya. Oke. Iya. Nah, Teh ini kan Teh Lia maksudnya masih muda banget ya. Ini masih zamannya anak-anak ini masih ingin bermain. Iya. Kenapa? Maksudnya nggak melakukan hal seperti itu? Kenapa Teh Lia ini malah berbalik atau muter setir, malah ingin membantu menyembuhkan beberapa orang yang terkena gangguan? Karena aku pengen ngebantu orang ya tentunya. Dan pengen jadi orang yang berguna di kehidupan yang cuma sekali ini. Oke. Aku juga ada kok. Ada saatnya aku normal, ada saatnya aku main. Oh, berarti ada ya? Ada. Oh, berarti masih bisa dibagi-bagi lah ya. Masih. Jam-jamnya main, jam-jamnya ngebantu orang. Masih. Oke. Nah, ada nggak sih satu kasus yang menurut Teh Lia ini cukup berat untuk ditangani? Ada. Itu contohnya apa? Terkena santet dan yang paling aku berat ya tanganinya. Dikirim sihir oleh yang disakiti. Jadi omongan. Jadi ngerti gak sih kayak kita tuh nyakitin hati orang. Itu sih yang paling berat. Yang paling berat? Iya. Kita tuh nyakitin hati orang. Apalagi orangnya bukan ke paranormal. Kirim aljabar. Itu susah disembuhin. Aku udah angkat tangan. Maksudnya aljabar apa nih? Aljabar itu doa dalam Islam. Itu susah banget disembuhinnya. Itu udah paling susah? Iya, karena kan langsung sama yang di atas ya. Iya. Nah, kalau misalnya Teh Lia nih membantu penyembuhan si pasien tersebut, tapi si pengirimnya ini nggak terima, ya? Tentunya pasti. Kan pasti dari dukun atau paranormal sebelah kan bakal mengirim serangan, bisa dibilang ya. Nah, itu efek dari Teh Lia itu seperti apa dan bagaimana? Efek dari aku ya sakit paling. Sakit semingguan. Itu. Sakitnya kayak apa sih? Ya, Sakitnya nggak bisa bangun, lemes.
Muntah darah. Pernah? Nah, ini keluar darah terus dari hidung. Berapa hari? Itu semingguan. Bahkan bisa lebih. Selalu keluar gitu? Selalu. Nggak cuma di satu lubang doang? Dua-duanya atau gimana? Dua-duanya. Dari kuping juga pernah. Di sini dua-duanya. Itu pasien di mana? Pasiennya rumahnya di mana? Ada jauh sih, dari Jawa. Oh, berarti di luar kota nih. Iya. Tapi sering kok kayak gitu. Nah, terus ketika mengalami hal tersebut, ngatasinnya gimana? Atasinnya aku jalanin sendiri, aku sembuhin sendiri. Berhasil? Berhasil, alhamdulillah. Oke. Nah, tapi sampai sekarang masih melakukan hal seperti itu? Masih. Tapi tentunya untuk melakukan hal jahat jarang. Enggak. Bisa bilang enggak. Nah, kalau untuk proses penyembuhan atau membantu orang-orang, paling jauh itu kemana teh? Paling jauh aku bisa ke luar negeri. Keluar Waktu itu negeri? ke Dubai. Ke Dubai? Ke Dubai kenapa itu? Itu gak bisa hamil. Nggak bisa hamil? Iya, dan tentunya dikirim sihir. Karena omongan dan dari masa lalu. Belum selesai masalah. Oh. Nah, untuk komunikasinya gimana tuh? Dia kan memakai bahasa Arab. Enggak, dari bisa bahasa Indonesia dia. Orang Indo tapi nikah seorang Arab. Oh, oke. Kayak inilah ya. Apa dia udah lama di Dubai ini ya? Oh. Yang promil aku selalu kebanyakannya gagal sih. Karena Bisa dari masa lalunya yang belum selesai. Atau dikirim sihir dari orang terdekat. berarti kalau misalnya proses penyembuhan itu berarti semuanya itu harus benar-benar selesai. Baru bisa dibantu. Iya. Nah, kalau si orang ini masa lalunya belum tuntas, belum bisa melupakan atau belum bisa menerima, terus Teh Lia ini bantu untuk penyembuhan dan itu gagal, itu gimana tuh Teteh ngomongnya? Aku tentunya harus ngomong ke yang mau promilnya ya. Harus mengingat kesalahan dia apa. Gak usah minta maaf, gak apa-apa. Asal nginget kesalahan dia apa aja. Oke. Berarti pada intinya semuanya itu harus selesai ya? Harus selesai. Masa lalunya nggak boleh, maksudnya nggak boleh kayak apa, diingat-ingat. Iya. Jatuhnya tanggung ya gitu mah ya? Iya. Bukan diinget-inget sih. Tentunya kayak apa ya? Mantannya sakit hati. Bukan gamon, bukan gagamuk. Iya. Mantannya sakit hati. Berarti kebanyakan dari Teh Lia ini kalau ngebantu orang itu yang orang ini yang masalahnya ini di percintaan. Ya, di percintaan atau di orang-orang terdekat. Karena dia iri dengki. Perkataan. Oh, oke. Sakit hati. Iya, sakit hati. Susah sih nyembuhinnya kalau sakit hati. Nah, kalau misalnya tentang santet nih. Santet kan pengirimannya nih efeknya banyak ya. Ada yang kakinya ini bengkak. Nggak bisa jalan. Iya, terus ada yang korengan, terus ada yang nggak bisa ngomong, ada juga. Iya, terus sampai ada badan yang mengurus. Itu pernah juga disembuhin? Pernah. Sebenarnya kalau mau sembuh itu gak usah minta maaf, gak apa-apa. Asal mengingat kesalahan dia. Apa aja dari masa lalu. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Teh Lia kan sampai sekarang masih melakukan hal seperti itu ya? Iya. Menjalankan atau membantu orang-orang yang terkena gangguan non medis. Nah, kalau misalnya dari teman-teman nih yang terkena hal-hal seperti itu, biasanya kan banyak banget tuh dari narasumber obrolan tengah malam yang memiliki kemampuan dan ada yang mau menanyakan dan minta bantuan ke narasumber. Ini kan Teh Lia kan mampu ya. Nah, itu dari penonton ini ngontek atau mau menghubungi Teh Lia ini kemana tuh? Ke TikTok bisa, nanti ada nomor teleponnya. Oh, di TikTok ini? Ya, TikTok. Oh, apa nama TikTok Teh? Apa Rika 123. Rika 123. Oh, oke. Dan setiap malam itu pasti selalu live? Iya. Atau gimana? Kalau ibunya pengen ditemenin kan dia sekarang di rumah sendiri ya. Aku kan suka ngerjain di kamar sendiri. Jadi mungkin dia pengen ada temen. Paling suka nge-live. Oh, oke.
Nah, untuk waktu dekat ini ada nggak sih pasien yang nantinya bakal dibantu oleh Teh Lia? Ada. Orang mana tuh? Banyak sih. Banyak. Oh, maksudnya udah ada daftarnya? Ada. Sampai bulan November full aku. Sampai bulan November? Iya. Sekarang aja masih Juli. Juli, Masih Juli. Agustus, September, November. 4 bulan 4 nih. bulan full. Udah penuh. Udah penuh. Tapi kalau mau konsultasi bisa. Oh, Masih kalau mau bisa konsultasi direspon masih kok. bisa. Oh, oke di live TikTok itu ya? Bisa di WA, nanti ada nomor teleponnya Oh, yang di di bio. TikTok itu. Oh, oke. Jadi mungkin dari penonton yang mau minta bantuan dari Teh Lia atau mau konsultasi bisa tuh langsung dikunjungin di TikTok yang tadi udah Teh Lia sebutkan. Oke. Sebenarnya setan sama jin itu nggak seperti di film kok. Nggak Oke. yang jahat dan nggak yang kayak gitu, nggak yang kayak di film, nggak. Oke, pengalaman Teh Lia seperti apa? Setan itu bisa diajak ngobrol kok. Diajak komunikasi? Bisa, bahkan lebih baik daripada manusia menurut aku. Dan nggak seserem itu. Justru yang serem itu jin yang belum selesai atau mungkin jin yang kecelakaan, tapi anggota tubuhnya belum ada, belum lengkap. Justru itu yang paling serem. Setan yang paling serem. Tapi setan bisa mewujud? Bisa. Tapi nggak yang genderuwo deh, nggak gede kan kalau di film kan, nggak yang segede itu kok. Pocong kan tinggi. Iya. Nggak yang segede, nggak yang setinggi itu. Berarti nggak serem nih ya? Enggak. Cuman karena kita aja yang takut. Kita aja yang sugestinya. Justru Iya, kalau kitanya takut itu ada, semakin ada. Iya, soalnya sugesti. Iya. Sugesti kita emang jelek. Iya sih, bener sih. Karena semuanya itu karena pikiran. Karena pikiran kita. Iya, penyakit pun juga karena dari pikiran. Iya. Bener juga. Berarti semuanya nggak boleh terlalu banyak pikiran. Bener. Banyak mikir tuh. Kenapa sama kayak topeng? Kenapa nggak langsung aja gitu, face? Aku masih punya kehidupan. Masih punya kehidupan yang panjang ya. Takutnya nanti nggak ada yang mau sama aku. Oh, berpikirnya ke sana. Iya. Terus aku juga punya iya. temen ya. Aku udah kapok lah dibully-bully kayak gitu. Apalagi teman-teman aku tahu aku kayak gini. Iya, tadi ibunya juga sempat cerita. Iya. Oh, emang sampai maksudnya dibulinya tuh sampai seperti itu dulu? Anak setan, anak jin katanya gitu. Takut disantet. Gak mau temenan sama aku karena takut disantet katanya. Oh. Gitu. Nah, sekarang kan masih sekolah ya? Iya, masih sekolah. Nah, di kehidupan sekolahannya? Aku kayak orang nggak ada yang tahu, kayak anak-anak seperti umumnya aja. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kalau misalnya nanti teman-teman Teh Lia dari gimmick atau dari ucapan atau dari kosakata, kamu pasti kenal. Ini mah Teh Lia, walaupun make topeng. Itu gimana responnya nanti? Ya udahlah gitu aja. Ya udah, kalau tahu mau ya udah. Udah pasrah. Oke. Juga kan samaran. Iya. Iya. Cuman kalau ngeh mah ya. Oh, berarti ini bukan nama asli ya? Bukan. Oke. Berarti nama asli masih tersembunyi ya? Masih tersembunyi. Oke, dan aku juga nggak tahu nih nama aslinya siapa gitu kan? Nanti deh di balik layar. Iya, oke. Oke nih, Teh Lia, sekali lagi terima kasih nih Teh ya. Sama-sama. Udah mau menjelaskan bagaimana caranya membantu orang yang terkena non medis nih. Iya. Oke. Teh Lia sekali lagi terima kasih. Kita balik lagi ke Ibu ya Teh. Oke, Teh Rika, tadi kan aku juga udah ngobrol sama anaknya. Ternyata seperti itu ya cara proses untuk membantu orang-orang yang terkena musibah ya atau gangguan non medis. Oke. Teh, nih aku sekali lagi terima kasih nih Teh. Iya, sama-sama. Udah mau dijelaskan tentang kerahasiaan yang ada di Gunung Kawi. Iya, sama-sama. Dan dibuka semuanya. Iya. Wah, nggak nyangka sih maksudnya bisa sampai seperti ini. Gitu. Pokoknya intinya memang yang saya selalu dapatkan pelajaran dari anak saya pribadi gitu ya. Saya kan suka iseng selalu tanya-tanya. Memang ilmu itu seperti apa sih gitu kan. Pasti penasaran lah. Kayak anak indigo dan sebagainya macam. Dia bisa selalu bilang, sebenarnya ilmu itu kita sama aja dengan manusia yang lain. Cuman sugesti kita yang main. Kayak misalnya kakak bawa air ini ke saya, ke Lia ya. Kakak yakin air ini bisa menyembuhkan kaki kakak. Akan sembuh. Pada akhirnya gak ada apa-apanya. Karena kita yakin. Nah itu kak. Oke, kalau misalnya yang disembuhkan gak yakin gak bakal sembuh. Gak bakal sembuh. Makanya sugesti yang main. Iya.
gitu. Iya benar juga sih, benar juga. Jadi kita juga tidak mengklaim bahwa Leo ini sakti, enggak. Enggak. Cuman ya mungkin dia punya sedikit kelebihan untuk membantu. Iya, yang yang dikasih sama Alhamdulillah Allah sama Allah gitu. Dan kami juga sebagai orang tua tentunya mengarahkan ke yang lebih baik. Iya, Karena benar. bukan hanya sekedar materi saja. Kalaupun materi ya udah nomor togel aja saya terus-terusan, nggak usah kerja. Cuman gak gitu. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih nih Teh. Udah Sama-sama, mau menjelaskan Kak. semuanya. Dan sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan gak Teh buat teman-teman yang nonton cerita pada malam ini? Silakan Teh. Oh iya, buat teman-teman semua juga jangan pernah menganggap orang lain itu aneh dengan kelebihan atau kekurangannya. Karena kita tidak pernah tahu sesulit apa hidup mereka di balik layarnya. Dan untuk netizen juga mohon maaf untuk ketikannya juga dan segala macam yang bilang anak dajal dan segala macam ya. Nantinya kita tidak pernah tahu perjuangan ibunya untuk dia menjadi normal. Ini parah banget, berat Iya. banget nih ya. Anak dajjal, anak setan bersekutu dengan iblis. Kalaupun kami bisa memilih, kami tidak akan memberikan atau kami tidak ingin anak kami seperti ini. Iya. Cuman ya intinya ini anak kami, masa ya kami bunuh ya. Kami arahkanlah ke hal yang baik. Dan kenapa untuk apa kami share di sini ceritanya? Karena memang udah viral ya awalnya di TikTok, terus di channel sebelah dan di sini kalau ada yang hal baik silahkan diambil, kalau yang buruk juga tidak apa-apa. Jangan diambil yang buruknya gitu. Oke, ada lagi Teh? Udah gitu aja. Mohon Oke. maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, mungkin itu aja cerita dari Teh Rika kan ya? Ya Rika. Oke, mungkin itu aja cerita dari Teh Rika. Dan mungkin penonton bisa diambil sisi positifnya dan mungkin juga bisa diambil jauh negatifnya. Dan gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.